Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa walladzina zafaru minal fadaili bil hadhil awfa amma ba'd. Pertama-tama rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Suatu kesempatan yang besar bagi kita, yaitu menghadiri acara Lailatul Ijtima. Ini yang terakhir untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kedua kalinya salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada para alim ulama yang saya hormati, para ustadz-ustadzah dinas dan yang saya hormati, karena pada malam hari ini bagaimana biasa acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita acara pembukaan ini kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Ustadz Hamka. Pada waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وتدلوا بها إلى الحكام
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل Sambutan di sini. Oh iya. Pembacaannya ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى Harudin. Allah. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita senantiasa mendapatkan barokahnya, sehingga kita senantiasa juga mendapatkan hikmah dan menjadi semangat kita untuk berjalan kita dalam berdakwah. Selanjutnya yaitu acara sambutan yang pada malam ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Endang Jailani selaku LDNO Kota Balikpapan, sekaligus pada malam hari sebagai Sahibul Bait. Kepada Ustadz Endang Jailani, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Amma ba'd. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an taman mubarakan khalisan mukhlisan liwajhika wa sababan linaili maradatika bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, sahabat-sahabat yang saya hormati dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus kesepuhan kita atau sesepuh kita Kiai Imam Mukti selaku sesepuh JRA, dan juga beliau adalah Wakil Rais Suriah di PCNU Kota Balikpapan, dan juga Al-Mukarram Bapak
Bapak Ustadz Maharudin selaku perwakilan wilayah Jamiah Ruqyah Aswaja Kaltim. Beliau juga salah satu wakil ketua Tanfidiyah ya, atau di Suriah Tanfidiyah ya, wakil ketua Tanfidiyah di PCNU Kota Balikpapan, dan juga sahabat-sahabat semuanya, pengurus LDNU dan juga Jamiah Ruqyah Aswaja Kota Balikpapan, rahimani wa rahimakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah, yang mana di kesempatan malam hari ini atas izin Allah kembali kita bisa bertemu, berkumpul di tempat ini di dalam rangka menyambung silaturahim dan di dalam rangka melaksanakan salah satu program agenda kegiatan LDNU dan JRA, yaitu paling tidak di masa-masa sekarang ada Lailatul Ijtima aja kumpul ya. Kemudian mungkin apa yang dibahas ya, yaitu sudah luar biasa ya. Sudah alhamdulillah kita syukuri. Di samping itu sekarang kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya, yang insya Allah tidak lama lagi, tidak sampai seminggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Oleh sebab itu kita berjumpa, bertemu, berkumpul dalam rangka menyambut ya tamu agung bulan Ramadan. Sehingga biasanya kalau ada tamu agung itu, tamu mulia, biasanya kita sambut dengan ucapan marhaban ya. Ya, biasanya kalau kita membaca maulid kan ya, ketika mahalul qiyam ya, marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, itu kan, itu mengagungkan takziman ila Rasulillah. Beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, bahkan afdolul makhluqat ya, seutama-utamanya makhluk. Beliau adalah rajanya para nabi. Kalau bulan itu kan rajanya bulan Ramadan kan, Ramadan sayyidus syuhur Ramadan, ini sabda Nabi. Rajanya bulan itu adalah bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan akan datang menjumpai kita, menghampiri kita dengan membawa banyak kebaikan, keberkahan. Di samping membawa banyak kebaikan, keberkahan, juga akan menghapus kesalahan-kesalahan kita bagi orang yang mau mencapai maghfirah di bulan Ramadan. Di Ramadan itu membawa misinya itu adalah misi mengangkat derajat kita di sisi Allah melalui amal-amal soleh. Kemudian misi menghapus dosa dengan memperbanyak taubat di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang sangat kita nantikan, sangat kita tunggu, maka biasanya ya, selamat datang, ahlan wa sahlan, marhaban Ustaz Abdul Basit, ketua JRA. Maklum banyak tugas beliau ya, harus dimaafu, Sibuk. Ya, sibuk. Maka sudah sewajarnya kita menyambut dengan penuh sukacita. Menyambut dengan penuh sukacita. Biasanya kalau kita lama tidak berjumpa, apalagi orang yang sangat spesial begitu kan ya, kan senang biasanya. Misalnya kalau orang tua lama gak jumpa anaknya, atau anak gak jumpa orang tuanya, apalagi dengan sangka kasih gitu kan ya,
Ada istilah sehari tidak berjumpa rasa seminggu, seminggu tidak ketemu rasa sebulan, sebulan tidak bertatapan pingsan. Ketika berjumpa luar biasa senang bahagia. Apalagi banyak bawa oleh-oleh. Ya, oleh-olehnya banyak. Padahal gak bawa oleh-oleh aja sudah senang, apalagi bawa oleh-oleh gitu kan ya. Bawa oleh-oleh. Nah ini Ramadan ini bawa oleh-oleh nih. Ya, bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya itu banyak membawa kebaikan. Banyak membawa keberkahan. Kan disebutnya Syahrul Mubarak. Berkah, bulan yang penuh berkah. Berkah itu kata para ulama ziyadatul khair, yaitu tambah-tambahnya kebaikan. Nah, nanti di bulan Ramadan itu kita kan ditambah kebaikan oleh Allah. Sampai tidurnya pun ya itu dinilaikan ibadah. Tapi jangan disalah pahami hadisnya ya. Jadi tidur melulu begitu kan ya. Nah, mulai sahur tidur bangun-bangun pas buka gitu. Wah, ini terlalu berlebih-lebihan orang. Disalah artikan begitu kan. Kemudian apabila kita banyak kesalahan-kesalahan di Ramadan di 11 bulan, yaitu habis Ramadan tahun lalu mungkin namanya manusia mahalul khata wa nisyan, disengaja atau tidak disengaja, besar ataupun kecil. Nah, datanglah sebulan sekali Ramadan untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu kita sambut dengan senang, dengan gembira ya. Bahkan baru senangnya saja ya, sudah dijelaskan di dalam kitab Zuratun Nasihin ya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'ala niran. Siapa orang yang senang, gembira akan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Cuman memang senang itu kan perlu aktualisasi gitu kan ya. Perlu wujud nyata, yaitu orang senang itu ya nanti ketika masuk Ramadan ya puasa, ya tarawih gitu kan ya. Masa lucu katanya senang tapi tarawihnya enggak, puasanya enggak gitu kan ya. Baca Qur'annya enggak, berarti itu kamuflase. Bohong itu dibuat-buat senangnya. Kalau senang itu karena apa? Mau berjumpa dengan itu karena mau puasa, karena mau Ramadan, mau tarawih, karena mau apa? Tadarus Quran, mungkin ada nilai tambah lah, bukan berarti tidak tadarus hari-hari biasa ya. Tapi ada tambahan semangat dibakar ya. Jadi bara itu kan membakar begitu kan. Salah satu maknanya Ramadan itu ada kata romdun ya. Itu membakar semangat. Ditambahin gitu kan semangat kita itu di Ramadan. Nah, oleh sebab itu jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada pesan dan kesan, tanpa ada nilai ibadah ya. Buya Hamka di dalam fikihnya, di dalam kitab tasawuf modern itu pernah mengisahkan atau menceritakan tentang Raja Iskandar Zulkarnain ya, yang ketika mau menaklukkan satu kawasan kemudian ia harus berjalan jauh dengan para prajuritnya. Jadi beliau mengambil ibaratnya itu ya, orang yang memasuki Ramadan itu mau perjalanan jauh, kemudian sebelum perjalanan itu si Raja Zulkarnain ini berpesan kepada para tentaranya. Para prajuritku, kata Raja Zulkarnain, ini kita mau perjalanan jauh dan nanti ketika tengah malam kita itu pas tepat akan melewati sungai ya. Lalu kita ketika melewati sungai itu ya, silahkan apa saja yang keinjak di sungai itu kalian ambil, siapa tuh ada manfaatnya ya. Ternyata betul ketika perjalanan pas malam hari itu betul melewati sungai. Karena tidak melihat, gelap ya, bermacam-macam orang. Memang ada yang keinjak bermacam-macam. Ada yang berpikiran paling juga di sungai itu batu begitu kan, ngapain berat-berat diambil gitu kan ya. Dan
ngambil apa-apa. Padahal memang pesannya raja itu ngambillah gitu kan ya, ambil. Ada juga yang memahaminya yang kedua, sudahlah ambil, siapa tahu ada manfaatnya begitu kan ya, ambil masuk di tasnya itu. Ada yang ketiga betul-betul ngambil banyak, ya. Wah ini karena sudah pesan pokoknya manfaat gak manfaat, karena pesan tuan raja banyak sampai kelelahan, bawa di tasnya itu. Padahal belum tahu apa yang dimasukkan itu, ya karena gelap itu. Nah, ketika tiba keesokan harinya, kemudian kata Raja Dzulkarnain, bagaimana kisah malam tadi? Apa kalian sama-sama mengambil apa yang keinjak di sungai tadi? Ya, kata yang ngambil, saya banyak, saya baik kelelahan bawanya juga. Oh saya ngambil tapi ala kadarnya saja. Kata yang ketiga, saya gak ngambil apa-apa, paling batu kerikil saja. Gitu kan ya. Nah, sekarang gini, ya kita sama-sama buka tas. Ketika dibuka itu ternyata intan berlian di dalam tas. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Yang tidak mengambil apa-apa menyesal, sangat menyesal. Ya. Yang mengambil sebagian, ya bersyukur, tetapi tidak merasa puas. Ya, kebahagiaannya itu tidak seperti orang yang banyak-banyak tadi. Ya, di dalam tasnya itu penuh intan berlian. Yang merasa senang bahagia yang tadi meskipun lelah, capek, ya berat menggendong tas tadi, tapi ada rasa kepuasan, ya karena ternyata intan berlian. Ini mungkin perumpamaan Ramadan yang akan kita lewati. Nanti kita akan melewati sungai Ramadan, ya. Nah, jangan sampai kita lewatkan Ramadan, ya. Karena kan sabda Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau umat itu tahu, ya, pahala kebaikan yang ada di Ramadan. Ibarat tadi, kalau tahu orang-orang itu lewat sungai itu pasti akan ngambil semua. Tapi ada yang meyakini, ada yang kurang yakin, ada yang tidak yakin sama sekali, bisa jadi. Nah, kita masuk golongan yang mana? Ya. Ketika mengambil banyak-banyak, tadi senang bahagia. Ketika kita menggunakan waktu di Ramadan dengan sebaik-baiknya, melewati Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka inilah termasuk orang-orang yang ibaratnya tadi, meskipun lelah, capek, siangnya berpuasa, malamnya taraweh, bahkan 23 lagi, begitu kan ya. Kemudian sambil kerja lagi, aktivitas seperti biasa, tapi karena tahu, ya, meskipun tidak diperlihatkan bahwa di situ ada kebaikan, bagi orang-orang yang beriman meyakini kebaikan itu. Akhirnya apa? Akhirnya melalui Ramadan dengan sebaik-baik. Ada yang yang penting daripada enggak, ada yang lebih parah enggak sama sekali. Ramadan berlalu begitu saja. Oleh sebab itu perlu motivasi memang, ya. Ketika kita melaksanakan ibadah di Ramadan itu perlu motivasi. Motivasinya ya bisa jadi surga, bisa jadi motivasinya takut ancaman Allah, neraka. Ya, kalau motivasi surga, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Motivasi surga. Ya. Motivasi takut neraka, wa akhiru itkun minan nar. Terbebas dari api neraka di ujungnya Ramadan itu. Ini motivasi. Ya. Tapi sebetulnya tingkatan yang paling tinggi itu tidak perlu diiming-imingi surga, enggak perlu juga ditakut-takuti neraka, ya, karena ibadah itu semata-mata bentuk pengabdian, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelas paling tinggi sebetulnya, ya. Tapi ya orang perlu bertahap untuk sampai ke makom itu, ya. Seorang filsuf kenamaan Ibnu Sina yang sekarang diabadikan jadi salah satu klinik di Balikpapan gitu kan. Nah, itu di dalam bukunya mengatakan bahwa ada 3 macam motivasi orang melakukan ibadah itu.
Ada yang karena ingin surga, ya enggak apa-apa, gak disalahkan juga, orang Allah menjanjikan kok, gitu kan ya. Tapi biasanya orang yang hanya terlalu mengejar ini, nanti ibadahnya itu gayanya gaya pedagang, begitu kan ya. Akan selalu hitung-hitungan untung rugi, begitu kan. Gaya pedagang kan begitu. Ya. Nah biasanya kalau terlalu hitung-hitungan untung rugi, ya, biasanya yang rawan terkena penyakit namanya sum'ah dan riya. Ya, ibadahnya itu kalau didengar orang, kalau dilihat orang, begitu kan ya. Ya karena tadi hitung-hitungan tadi ibadahnya, ya rawan gitu kan. Kemudian ada juga motivasi ibadah itu tadi itu yang takut neraka. Seperti seorang budak takut akan tuannya, atau seorang pembantu takut sama majikannya, gitu kan. Atau bisa jadi anak yang melaksanakan sesuatu karena takut dipukul oleh orang tuanya. Biasanya hal yang demikian itu rawan melaksanakan ibadah itu daripada tidak. Artinya yang penting gugur kewajiban, begitu kan ya. Nah ini bisa terkena sifat itu ya. Nah yang paling tinggi tingkatan itu adalah sebetulnya meskipun tidak ada surga, meskipun tidak diancam dengan neraka, karena bentuk mahabbah, ingin keriduan Allah Subhanahu wa taala, begitu kan? Itu kalau tokoh-tokoh sufi itu biasanya karena mahabbah. Seperti ada salah satu tokoh sufi dari kalangan perempuan, ya, Sayyidatuna Rabi'ah Adawiyah, kan salah satu doanya begini, ya Allah, kalau aku ibadah ini karena ingin surgamu, ya palingkanlah aku dari surgamu ya Allah. Ya. Kalau aku ibadah itu karena takut neraka, masukkan aku ke dalam nerakamu ya Allah. Tapi kalau aku ibadah itu karena cinta kepadamu, jangan halangi aku untuk menatap wajahmu. Luar biasa kata-katanya begitu. Kenapa? Karena puncak kenikmatan, ya, baik ketika hidup di dunia ataupun di akhirat. Kalau di dunia itu tidak mungkin kita menatap zat Allah. Ya, tapi di akhirat melalui ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kita akan mampu dengan izin Allah menatap zat Allah, dan itu kenikmatan yang paling tinggi dalam kitab Tazkiratul Qurtubi. Dari sekian banyak kenikmatan yang ada di surga adalah nikmat ketemu dengan Allah, nikmat menatap zat Allah. Semua fasilitas yang ada di surga lupa. Ya, ketika sudah menatap zat Allah, lupa segalanya yang ada di surga. Padahal Allah sudah mengatakan dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Akan aku sediakan bagi hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, terdetik dalam hati manusia. Ya, itu keindahan surga. Ya meskipun ada saling menyerupai gitu kan ya, tetapi beda. Ya. Tetapi yang lebih tinggi tingkatannya itu adalah memandang, menatap zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu memasuki Ramadan, ya motivasinya mungkin kalau kelas-kelas kita itu harus sudah naik lah. Tidak usah berpikir lagi upah sekian gitu kan ya, nggak usah lah. Ibarat anak yang mencintai, orang tua yang mencintai anak tanpa pamrih, bukan karena ingin diberi oleh anaknya, bukan karena takut sama anaknya, bukan. Anaknya disekolahkan, dingajikan, dipesantrenkan, justru karena cinta kepada anaknya, ingin yang berbuat yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah ini kecintaan yang tulus. Berbuat sesuatu yang tulus karena mencintai anak. Atau anak biasanya ada orang tua yang sudah tua renta, kemudian mengurusnya, ya, meladeninya. Itu biasa karena muncul dari kecintaan kepada orang tua, bukan karena ingin dikasih orang tua, bukan karena takut pada orang tua tadi, takut dipukul atau bukan, tapi tumbuh dengan kesadaran kecintaan kepada orang tua. Karena tidak sedikit dalam kisah-kisah kan, seperti Uwais Al-Qarni begitu kan, beliau luar biasa meskipun tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit.
Karena apa? Karena salah satu kelebihannya adalah anak yang sangat mahabbah, berbakti kepada ibunya. Nah, kita mungkin motivasi ibadahnya ya meningkatlah di bulan Ramadan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di samping sambutan ya mengisilah sedikit karena tadi nunggu Ustadz Basit agak lapar. Tadinya mau tak suruh ngisi begitu kan. Nah, jadi merangkap-rangkap aja lah. Yang pertama saya sebagai ketua LDNU mengucapkan terima kasih atas kehadiran sahabat dari LDNU dan JRA, termasuk hadir ketua JRA-nya. Alhamdulillah. Atas nama tuan rumah juga saya mengucapkan terima kasih sudah didatangi rumah saya ya, dan juga dalam rangka menyambut Ramadan ya. Saya minta Fatihahnya lah satu kali untuk almarhumah ibu saya ya, almarhumah ibu saya. Mudah-mudahan kita bahagia masuk Ramadan ya. Kemudian orang tua kita juga semua ya bahagia juga karena mendapatkan kiriman doa dari kita ya. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala anhum wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa nakhususan ila ruhi. Silakan kalau ada yang dikhususkan. Sayyidillahil al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Selanjutnya untuk Rotibul Haddad kita tiadakan dulu malam ini ya, karena kita kemarin diperkenalkan syair akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kita menyambutnya dengan rasa senang. Kalau kita tidak mampu ya mengarang seperti begini ya paling kita membantu lah ya, membantu bagaimana supaya memasyarakatkan syair ini sekaligus mensyairkan masyarakat, memasyarakatkan syair akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian mensyairkan masyarakat. Jadi supaya masyarakat tuh bersyair. Senang tuh anak-anak di sini, santri itu bersyair. Sudah hampir semua beli buku ini ya, mungkin kurang lebih setengahnya lah santri beli. Jadi di jalan-jalan itu bersyair gitu kan ya. Jadi sekarang kita mungkin akan membaca syair saja. Mohon nanti kepada Ustadz Maharudin mungkin sama Ustadz Zuhri nanti untuk memimpin syair akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Namun sebelumnya karena ada ketua JRA kita kasih kesempatan dulu, barangkali ada yang disampaikan sepatah dua patah kata menyambut Ramadan ini ya. Sekaligus nanti kita akan bikin video ya, video ucapan selamat, ucapan marhabannya Ramadan dari LDNU dan JRA. Makanya kemarin yang ada rompi kalau JRA atau baju LDNU dipakai. Tapi ya nggak apa-apa lah, seadanya aja kalau memang ini ya. Mungkin ada yang nyimak grupnya, dia enggak gitu kan ya. Nah ini mungkin ada yang disampaikan dulu pesan-pesan dari ketua JRA sebelum berlanjut nanti dipimpin untuk syair akidah Ahlus Sunnah oleh Al-Mukarram Ustadz Maharudin dan Ustadz Zuhri. Ustadz Basit barangkali ada yang disampaikan. Bisa kita terlambat daripada anak sama sekali.
asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alim, para masyayikh, para asatidz, wabil khusus al-NU Kota Balikpapan, Ustadzuna Ustadz Endang Muhammad Jilani dan al-mukarram Kiai Imam Mufti dan al-mukarram Al-Ustadz Maharudin dan Ustadz Muhammad Zuhri Gufran alladzi akramna, sahabat-sahabat JA dan LNU rahimakumullah. Alhamdulillah, saya terus terang sangat senang melihat semangat teman-teman selama ini selalu kompak. Mudah-mudahan selamanya tidak luntur semangatnya dan kekompakannya. Biarpun jauh-jauh, insyaallah datang ada yang dari Manggar, dari Bantakan, insyaallah. Mudah-mudahan langkah kakinya tidak sia-sia. Mudah-mudahan langkah kakinya menjadi penghapus dosa dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Tak lama lagi kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, sangat spesial ya. Kita sungguh sangat bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umur kita disampaikan pada bulan Ramadan nanti. Tamu tersebut adalah bulan Ramadan. Kita sungguh sangat bersyukur kepada Allah. Umur kita disampaikan pada bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, sangat spesial, yang hanya diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Bukan masalah puasanya. Kalau masalah puasanya, semua umat-umat Nabi sebelum umat Muhammad itu berpuasa, ada bulan puasanya. Tapi puasa mereka tidak seistimewa puasanya umat Muhammad. Kalau puasa kita umat Muhammad, pahalanya Allah langsung yang akan membalasnya. Dan orang yang beribadah di bulan suci Ramadan, khususnya kita umat Muhammad, yang berbuat baik amalan sunnah, sedekah, istighfar, mengaji pada bulan Ramadan, itu dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Kalau di bulan-bulan puasa dilipat gandakan hanya 10 kali lipat, tapi di bulan Ramadan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Ini tidak diberikan pada umat-umat sebelum umat Muhammad. Dan semua pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, semua setan-setan dibelenggu. Dan pintu-pintu maghfirah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berpuasa insyaallah dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ansoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang ada yang tanya, katanya setan sudah dibelenggu Pak Ustaz.
setan sudah dibelenggu, kok masih ada orang yang berbuat maksiat. Leong setannya dia sendiri. Sudah jadi kebiasaan dari sebelum Ramadan, sudah jadi kebiasaan berbuat maksiat. Jadi sampai Ramadan pun masih kebiasaan tersebut dibawa. Oleh karena itu sebelum Ramadan marilah kita mempersiapkan diri, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, melatih diri untuk memperbanyak amal kebaikan, sehingga ketika Ramadan nanti kita betul-betul fokus berbuat kebaikan, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi berbuat maksiat dan semangat dalam beribadah. Tapi di bulan Ramadan tidak semua dosa-dosa diampuni. Bahkan ada yang tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Ampunan dari Allah tidak dapat, rahmat dari Allah juga tidak dapat, kelakuannya tambah jadi. Ada yang seperti itu. Kenapa? Kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min syabihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar ya. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama bisa jadi puasanya karena ikut-ikutan ya. Teman, boleh jadi karena malu. Malu sama mertua, boleh jadi kan. Boleh malu sama teman misalnya. Tidak enak sama tetangga, boleh jadi seperti itu. Atau berpuasa biar langsing, ada seperti itu biasanya. Yang gemuk-gemuk, saya juga yang gemuk masalahnya, karena saya nyinggung orang gemuk. Ada yang seperti itu, puasa biar langsing. Ada yang seperti itu. Tapi bisa jadi karena puasa tetapi masih suka maksiat. Berpuasa tapi masih senang ngomongin orang lain. Puasa tapi masih senang menghujat orang lain, menyalahkan orang lain. Berpuasa tapi masih lirik-lirik ya. Kalau yang dilirik bukan maksiat nggak apa-apa, misalnya ngelirik duit. Masya Allah. Tapi susah kalau yang ini. Kadang-kadang apa ya? Saya sendiri kalau naik motor pergi ke pasar, di depan ada saudari-saudari kadang-kadang pakaiannya nggak cukup, jadi repot. Dilihat dosa, nggak dilihat mubazirnya. Ini serba repot ya. Apalagi bulan Ramadan. Jadi sebisa mungkin dikurangi jalan-jalan keluar ya, biar nggak membatalkan puasa. Ya bisa jadi seperti itu. Di bulan Ramadan masih belum bisa menjaga lisannya, belum bisa menjaga matanya, belum bisa menjaga telinganya dari mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang seperti ini bisa jadi puasanya orang tersebut sia-sia. Oleh sebab itu kebanyakan saudara ini. Oleh sebab itu marilah kita benar-benar tata niat kita dari sekarang, jangan sampai puasa kita sia-sia. Jangan sampai puasa kita karena ikut-ikutan atau karena malu. Jangan sampai kita nanti ketika berpuasa masih melakukan maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan membuat puasa kita sia-sia. Tapi kalau kita bisa menjaga niat kita, lisan kita, mata kita, telinga kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga mepet, sudah agak malam, sudah jam 10. Ngantuk campur lapar ini. Insyaallah mudah-mudahan yang sedikit ini tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ustaz Al-Mukarram Ustaz Endang. Saya cuma nambahin aja. Mudah-mudahan ini diingat, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi diri saya dan saudara-saudara dan juga saudara-saudara yang di luar yang mendengar sana. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Demikian tadi Mau'izatul Hasanah yang disampaikan Ketua LDNU Kota Balikpapan begitu luar biasa, kemudian dilanjutkan oleh Ketua CRA Kota Balikpapan yang dijelaskan dengan panjang lebar, yang memiliki semangat dan motivator, yang insya Allah kita ambil hikmahnya, yaitu dengan dasar keimanan, halawatul iman, yaitu kenikmatan iman kita itu sebagai dasar kita untuk melangkah bersemangat berbahagia dalam menyambut bulan suci Ramadan. Selanjutnya acara berikutnya yaitu pembacaan syair akidah. Kita baca bersama-sama yang dipimpin oleh Ustadz Maharudin dan Ustadz Zuhri. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, para sahabat dari LDNU dan CRA PCN Balikpapan, pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat kembali berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, sebagaimana kegiatan Lailatul Ijtima yang biasa kita adakan setiap malam Kamis. Pada malam hari ini bertepatan di kediamannya Al-Ustaz Muhammad Endang Jailani. Beliau selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan yang bersinergi dengan Jam'iyah Yogya Aswaja Kota Balikpapan yang kali ini diketuai oleh Ustaz Abdul Basit, beserta juga teman-teman semuanya yang dapat hadir berkumpul, yang insya Allah di tempat yang penuh dengan barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama untuk memulai pembacaan syair akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kita tambah mantap adab dan tambah keyakinan kita dan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka dengan suratul Fatihah. Ala hadaniyah wa likulli dzalimi syafa'at nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memuji Allah atas nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat paling utama. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad yang paling dikasihnya, juga pada semua kerabat sahabatnya dan semua muslimin muslimat pengikutnya. Amma ba'du, inilah syair tentang akidah yang harus diyakini umat Islam semua. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mulailah bab tauhid, esakan Tuhan kita. 20 sifat yang wajib bagi Tuhannya. Hanya Allah Ta'ala yang miliki semua.
Sifat wujud artinya Allah Ta'ala ada. Perubahan semesta itu bukti adanya. Sifat kidam artinya adanya tak bermula. Semua yang bermula ada pendahulunya. Sifat baqa artinya abadi selamanya. Apapun perubahan tak akan menimpanya. Sifat mukhalatun lil hawadis artinya Tuhan berbeda dari apapun dan siapa. Qiyamuhu binafsi tak perlukan lainnya. Tugas yang diberikan kehormatan darinya. Wahdaniyat artinya Tuhan tunggal dan esa. Bila banyak berbagi tak mutlak kuasanya. Sifat kudrat artinya kekuasaan mutlak. Dan iradat kehendak yang lawannya terpaksa. Ilmu pengetahuan dimiliki sempurna. Dan hayat kehidupan yang tak berarti nyawa. Dan sama pendengaran dan basar penglihatan. Kalam pembicaraan tak berarti suara. Qadiran yang artinya Tuhan Maha Kuasa. Tak satu pun berada di luar kehendaknya. Muridan berkehendak dan terpaksa terjadi di luar kehendaknya. Aliman artinya yang maha tahu semua. Semuanya di dalam sepengetahuannya. Hayyan yang maha hidup dengan kegiatannya. Sami'an yang mendengar tidak hanya suara. Sifat basiron maha melihat semuanya. Mutakalliman dia yang maha berbicara. Firman Allah bukanlah huruf atau suara. Al-Quran terjemahan dari makna aslinya. Selain sifat wajib ada sifat jaiznya. Mengerjakan yang mungkin serta meninggalkannya. Selain 20 sifat yang disebutkan, Allah juga miliki banyak sifat sempurna. Allah Maha Pengasih menyayangi hambanya. Allah banyak memberi walau tanpa diminta. Allah tetap penyayang walau kita berusaha. Allah menunggu kita bertaubat kepadanya. Siapa saja datang menghadap pada Allah, dia akan terima soleh atau pendosa. Allah Maha Penyayang, pandai serta kuasa. Orang yang mengenalnya pastilah jatuh cinta. Ketika beribadah hatinya bergembira. Saat ada musibah sabar dan baik sangka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bab yang kedua tentang Nabi dan Rasul Allah. Allah telah memilih dan hamba-hambanya, orang-orang mulia, Nabi serta Rasulnya. Nabi terima wahyu hanya untuk dirinya.
Rasul beri mawaju juga untuk umatnya. 4 sifat yang wajib bagi utusan Allah. Seorang Rasul harus memiliki semua. Siddiq artinya jujur yang ada bohongnya. Walaupun bohong kecil apalagi besarnya. Amanah dipercaya sejak dari semula. Bertanggung jawab atas apa yang diurusnya. Fakonah kecerdasan otak kanan kirinya. Pekaji bijaksana dan cermat pikirannya. Tabligh artinya pasti menyampaikan wahyunya. Tak ada sedikit pun yang disembunyikannya. Adapun sifat jais mungkin bagi Rasulnya. Tertimpa apapun yang menimpa manusia. Seperti penyakit yang tidak sampai menghina. Maka tak ada Rasul ditimpa wasit kusta. Sifat wajib dan jais Allah serta Rasulnya. Ditambah yang mustahil 50 jumlahnya. Rasul dijaga hingga tidak pernah berdosa. Seperti malaikat yang tak ada salahnya. Rasul lebih utama karena ada nafsunya. Mampu menahan nafsu itulah kelebihan. Nabi dan Rasul Allah amat banyak jumlahnya. Yang harus kita hafal 20 dan 5. Nabi Adam dialah manusia pertama. Nabi Idris yang mulia menulis dengan pena. Kemudian Nabi Nuh leluhur yang kedua. Lalu Rasul keempat Nabi Hud yang mulia. Nabi Saleh yang punya unta dan mukjizatnya. Serta Nabi Ibrahim api tak membakarnya. Nabi Lut yang umatnya berzina sejenisnya. Mereka pun binasa karena Allah murka. 2 putra Ibrahim, Ismail dan adiknya, yaitu Nabi Ishak, Nabi Yakub putranya. Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya. Nabi Ayub terkenal dengan kesabarannya. Nabi Su'aib beserta menantu yang mulia, yaitu Nabi Musa, Nabi Harun adiknya. Lalu Nabi Zulkifli yang pelindung kaumnya. Nabi Daud sang raja yang merdu suaranya. Dan putranya Sulaiman raja luar biasa. Nabi Ilyas yang letih mengurusi umatnya. Lalu Nabi Ilyas gigi dalam amalnya. Nabi Yunus selamat dalam perut ikannya. Nabi Zakaria putranya Nabi Yahya syahid karena dibunuh Raja Ahmad Durjana. Nabi Isa yang lahir hanya dari ibunda. Dan Nabi yang terakhir Muhammad bin Abdillah. Semua Rasul punya sifat akhlak mulia. Sebelum jadi Rasul dicintai semua. Hormat yang lebih tua, sayang pada yang muda. Pedulikan lainnya lebih dari dirinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bab yang ketiga tentang
malaikat yang mulia, semua malaikat patuh pada Tuhannya, sekalipun tak pernah melanggar perintahnya. Mereka tak menikah tanpa ayah dan bunda, tak makan dan tak minum asal dari cahaya, terbang dengan sayapnya tak terhitung jumlahnya, namun harus dihafal 10 pembesarnya. Jibril dia yang kedua dan Mikail tugasnya mengurus rizki kita, dan Israfil yang akan menutup sangkakala, dan malaikat Israel dia pencabut nyawa. Mungkar beserta Nakir soal kubur tugasnya, Rakib beserta Atid buku amal tangannya. Malika dan neraka, Ridwan menjaga surga. Moga kita semua kan berjumpa dengannya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bab yang keempat tentang kitab-kitab mulia. Allah telah menurunkan suhuf serta kitabnya, yang harus kita tahu 4 jumlah kitabnya. Zabur Nabi Daud, Tauratnya Nabi Musa, Injilnya Nabi Isa, Al-Quran kitab-kitab. Tujuan diturunkan kitab suci mulia agar jadi pedoman bagi kita semua, dan tak ada alasan bagi yang tak percaya, karena telah dijelaskan ketika di dunia di dalam kitab suci serta hadis baginda. Banyak kabar berita kita harus percaya, nikmat dan siksa kubur berakhirnya dunia, cerita padang mahsyar dan syafaat baginda, buku timbangan aman serta dinau baginda, dan siratul mustaqim hingga surga neraka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bab yang kelima tentang Nabi paling mulia, Rasul paling penyayang, dan yang paling utama itu Nabi Muhammad, rahmat alam semesta, Rasul terakhir untuk semua manusia yang ada di zamannya hingga di akhir masa. Dia putra Abdullah dan Aminah ibunya. Saat dalam kandungan wafat ayahandanya, lahir di tahun gajah, maka kelahirannya diasuh Ummu Aiman, disusui Halimah. Di umur 6 tahun wafatlah ibundanya, maka Abdul Muttalib sang kakek pengasuhnya. Setelah kakek wafat, ayah yang mengasuhnya. Pamanda Abu Thalib, abang dari ayahnya, di umur 25 menikahi Khadijah. Di umur 40 menjadi Rasul Allah, didampingi Khadijah yang mendahuluinya, istri amat setia, ibu putra putrinya. Qasim serta Abdullah yang meninggal dunia ketika masih kecil, Nabi amat sedihnya. Zainab dan Ruqayyah, Ummu Kulsum mulia, Fatimah yang melahirkan tururannya baginda, putra dengan Maria. Ibrahimlah namanya, jadi kesemuanya
7 putra putrinya Allah memperjalankan dia dalam Isra-nya, lalu terbang ke aras, berjalan nak Mi'rajnya, dan hijrah ke Madinah hingga wafat di sana. Istri yang ditinggalkan 9 jumlahnya, Aisyah serta Hafsah, putri 2 khalifah, Saudah dan Sofia, Ramlah serta Maimunah, Hindun serta Zainab, dan juga Juwairiyah. Semoga ridha Allah menyertai mereka. Setelah Rasulullah memimpin khalifah, Khulafaur Rasyidin itu gelar mereka. Khalifah Abu Bakar mertua Rasulullah, lalu Khalifah Umar mertua yang lainnya, lalu Khalifah Utsman menantu Rasulullah, lalu Khalifah Ali menantu yang lainnya, dan putranya Al-Hasan, Al-Husain pendukungnya. Mereka cucu Rasul, putri Siti Fatimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi sallallahu wa alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin dan naimin hamdan yafi ni'mal kafi zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisami ustadina wa limu'allimina wa liman kana lahu haqqan alaina wa lisami al-mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i minhum amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna usra idza syi'ta sahla. Allahumma aslih dinana alladhi wa ismatu amrina, aslih dunana dunyana allati fiha ma'ashuna, aslih akhiratana allati fiha ma'atina, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana kun lana sahifan fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa tamis ala wujuhi a'daina wa zalimina wa hasidina amsahhum ala makanatim fala yastati'una mudhiya wa la maji'a ahkamal hakimin. Allahumma khina bi hayati ulama'ina hadhatul ulama, Allahumma khina bi hayati hadhatul ulama, Allahumma khina bi hayati ulama'ina hadhatul ulama wa amitna bi mauti syuhada واغشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا جنة الفردوس مع الأنبياء إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا الله، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا دينا إلا أتيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة يا لك رضا إلا قضيتها يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا
ربنا وتقبل دعاء وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita tutup ya, kita bikin satu rangkaian aja. Mohon ke depan yang sebagainya kita langsung ucapan marhaban ya, marhaban ya Ramadan dari kita Lembaga Dakwah dan JRA. Langsung mohon dibikin videonya ya. Ada dulu Pak. Demikian acara demi acara kita jalani dengan lancar, alhamdulillah. Kepada teman-teman dan teman-teman ADAU, saya sebagai acara bila mana ada kesalahan, saya minta maaf. Terus terang saya baru kali ini membawa mic ini, jadi terus terang grogi. Belajar kan? Terus terang belajar dari para ustadz itu dengan menahan hal. Sekali lagi saya minta maaf dan alhamdulillah acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kemudian saya sendiri mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.